suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Next. Oke, yang pertama, ekosistem yang berkaitan dengan fisika. Next. Yang berkaitan dengan fisika yaitu merupakan sifat zat yang berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada zat padat. Sifatnya yang pertama partikel-partikel yang menempati posisi yang tetap. Jika partikel zat padat menempati posisi yang teratur, maka disebut kristal. Dan jika partikel zat padat menempati posisi yang tidak teratur, maka disebut amorf. Yang kedua, gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Yang ketiga, gerakan partikel hanya berupa getaran di sekitar posisi tetapnya. Contoh zat padat diantaranya yaitu adalah batu, kayu, gelas, dan sebagainya. Yang kedua, zat cair, sifat-sifatnya yaitu yang pertama, jarak antar partikel tetap dan agak berjauhan. Yang kedua, gaya tarik-menarik antar partikel lemah dibandingkan zat padat. Yang ketiga, gerakan partikel lebih lincah daripada zat padat dan partikel dapat berpindah tempat. Jarak antar partikel menyebabkan zat cair mempunyai volume tetap. Gerakan partikel yang lincah dan dapat berpindah posisi menyebabkan zat cair dapat mengalir yang menyebabkan bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Contoh zat cair antara lain adalah air dan air raksa. Selanjutnya, next, zat gas memiliki sifat yang pertama yaitu memiliki jarak partikel yang berubah-ubah. Yang kedua, hampir tidak ada gaya tarik-menarik. Yang ketiga, gerakan partikel sangat bebas dibandingkan zat padat dan cair. Yang keempat, jarak antar partikel yang tetap menyebabkan zat cair mempunyai volume yang tetap. Gerakan partikel yang lincah dan dapat berpindah posisi menyebabkan zat cair dapat mengalir yang menyebabkan bentuk zat cair selalu mengikuti ini ke bawah. Jadi zat gas itu yang pertama memiliki jarak partikel yang berubah-ubah, yang kedua hampir tidak ada gaya tarik-menarik. Jadi yang ketiga dan yang keempat itu sifat zat cair ke bawah. Contoh zat gas itu seperti udara dan gas lainnya. Next. Yang kedua, ekosistem yang berkaitan dengan biologi. Next. Pengertian ekosistem secara biologi yaitu ekosistem merupakan interaksi bolak-balik antar makhluk hidup, biotik dengan lingkungannya abiotik. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah, logos artinya ilmu. Jadi ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Next. Nah, komponen ekosistem dibagi menjadi dua macam, yaitu ada komponen abiotik dan ada komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen yang berupa makhluk tak hidup. Komponen abiotik yang berpengaruh pada ekosistem antara lain cahaya matahari, udara, suhu, air, tanah, mineral, dan kelembapan. Kemudian komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang berupa berbagai makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Tiap komponen memiliki peranan masing-masing yang erat kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan akan makanan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya keseimbangan di dalam ekosistem. Next. Keseimbangan ekosistem. Secara alami, ekosistem dalam keadaan seimbang. Keseimbangan ini akan terganggu apabila ada gangguan dari luar, seperti bencana alam atau campur tangan manusia. Komponen penyusun ekosistem tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling tergantung. Suatu komponen biotik yang ada di dalam ekosistem ditunjang oleh komponen biotik lainnya. Dalam hal ekosistem selalu terjadi perubahan jumlah populasi, tumbuhan, herbivora, dan karnivora. Alam akan mengatur ekosistem sedemikian rupa sehingga perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen selalu seimbang. Next. Interaksi antar komponen ekosistem. Komponen-komponen dalam ekosistem saling berinteraksi.
Interaksi ini dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu parasitisme, komensalisme, mutualisme, predasi. Parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis. Yang satu untung dan yang lainnya dirugikan. Contohnya benalu dengan inangnya. Selanjutnya, komensalisme. Komensalisme itu hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis. Yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Selanjutnya, mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Bunga menghasilkan madu yang disukai lebah dan lebah membantu untuk penyerbukan bunga. Selanjutnya, predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dengan pemangsa atau predator. Hubungan predasi ini sangat erat karena sangat mempengaruhi. Predasi menyebabkan terjadinya peristiwa makan dan dimakan yang membentuk suatu rantai makanan. Hal ini yang menyebabkan keseimbangan populasi makhluk hidup di alam semesta. Next. Yang ketiga, ekosistem yang berkaitan dengan kimia. Next. Ekosistem yang berkaitan dengan kimia yaitu merupakan pencernaan dan zat kimia. Saat makanan mencapai lambung, sudah mengalami perubahan bentuk yang sangat berarti dalam lambung. Yang sudah berubah bentuk tersebut mengalami proses pelumatan dan pengadukan yang dicampur dengan 3 jenis zat kimia, yaitu asam lambung, enzim pepsin, jenis enzim lainnya yang berfungsi menghancurkan protein dalam makanan. Nah, dalam usus halus, makanan melalui proses selanjutnya yang dibantu oleh 3 jenis organ penting berikut, yaitu ada empedu yang dihasilkan oleh hati dan pankreas, ada cairan pankreas yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, kemudian ada enzim-enzim yang terdapat dalam usus, yaitu ada enzim amilase, sukrose, dan laktase. Next. Nah, dari usus halus, makanan kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh dalam bentuk sari makanan. Dalam usus besar, air yang terkandung dalam makanan diserap dan sisa makanan disimpan sampai dapat dibuang. Sisa makanan terkumpul dalam rektum, dibantu oleh gerakan otot yang terdapat di sekitar usus besar. Kotoran tersebut terkumpul sementara waktu dalam rektum hingga pada saatnya dibuang melalui anus, dibantu oleh proses kontraksi dan relaksasi. Next. Nah, ini senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh lambung, yaitu ada asam HCl yang berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Bisa sebagai disinfektan serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan kolesistokinin pada usus halus. Selanjutnya ada lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, namun lipase yang dihasilkan itu sangat sedikit. Kemudian renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein pada susu dari air susu ASI yang hanya dimiliki oleh bayi. Selanjutnya mukus untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Selanjutnya ada disakaridase untuk menguraikan disakarida menjadi monosakarida. Ada erepsin yang belum aktif yang akan diubah menjadi erepsin. Erepsin ini bisa mengubah pepton menjadi asam amino. Selanjutnya, hormon sekretin merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Dan terakhir, hormon CCK atau kolesistokinin merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Oke, selanjutnya ada bikarbonat untuk menetralkan suasana asam dari makanan yang berasal dari lambung. Ada enterkinase yang berfungsi untuk mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin, serta mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Nah, tripsin ini dapat mengubah pepton menjadi amino. Selanjutnya, amilase mengubah amilum menjadi disakarida. Lipase berencana lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsinogen itu tripsin yang belum aktif. Ada kimotripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino, dan nukleas menguraikan nukleotida menjadi nukleosida dan gugus fosfat.
Selanjutnya hormon insulin yang untuk menurunkan kadar gula dalam darah menjadi kadar normal. Yang terakhir, hormon glukagon untuk menaikkan kadar gula darah sampai menjadi kadar normal. Oke. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.